Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru hebat semuanya, semoga sehat selalu. Ketemu lagi di channel saya, Desviar Hanif. Kali ini kita akan membahas tentang langkah-langkah penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan. Sebelum kita membahas secara detail bagaimana langkah-langkah penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan, terlebih dahulu mari kita lihat kerangka dasar kurikulum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ada 3 kerangka dasar kurikulum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Yang pertama yaitu struktur kurikulum, yang kedua capaian pembelajaran, dan prinsip pembelajaran dan asesmen. Untuk struktur kurikulum ini ada 2 komponen yaitu kegiatan intrakurikuler dan kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu dapat melihat video sebelumnya tentang struktur kurikulum PAUD. Yang kedua yaitu capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran merupakan kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik pada setiap fase. Untuk fase PAUD merupakan fase fondasi. Kerangka dasar kurikulum yang ketiga yaitu prinsip pembelajaran dan asesmen, di mana prinsip pembelajaran dan asesmen ini juga telah kita bahas pada video sebelumnya tentang video pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ketiga kerangka dasar kurikulum yang telah ditetapkan oleh pemerintah ini sebagai dasar bagi satuan pendidikan untuk menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan. Nah, sekarang mari kita lihat apa saja langkah-langkah yang perlu kita lakukan dalam melakukan penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan. Yang pertama yaitu menganalisis konteks karakteristik satuan pendidikan. Yang kedua, merumuskan visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan. Yang ketiga, menentukan pengorganisasian pembelajaran. Yang keempat, menyusun rencana pembelajaran. Dan yang kelima, merancang pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Sekarang mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, menganalisis karakteristik satuan pendidikan. Hal ini dilakukan agar kita lebih mengenal lebih dalam satuan pendidikan dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran keseluruhan kondisi dan kebutuhan dari satuan pendidikan kita dan seluruh warga satuan pendidikan. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang satuan pendidikan kita, sehingga kita dapat menganalisis karakteristik satuan pendidikan, ada beberapa cara yang dapat kita lakukan dalam pengumpulan informasinya. Yang pertama yaitu dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner dapat kita sebar kepada seluruh warga satuan seperti pendidik dan tenaga kependidikan, juga kepada orang tua dan kepada tokoh masyarakat. Yang kedua dengan melakukan wawancara. Hal ini juga sama dapat kita lakukan kepada seluruh warga satuan, orang tua, dan tokoh masyarakat. Yang ketiga yaitu dengan melihat hasil rapor pendidikan sekolah kita yang dapat dilihat pada platform rapor pendidikan. Hal ini merupakan hasil dari selinjar yang telah kita lakukan pada tahun 2023. Dan cara yang keempat yaitu dengan melaksanakan diskusi terkumpul. Diskusi terkumpul dapat kita lakukan dengan menghadirkan berbagai pihak seperti pengawas atau penilik, pendidik dan tenaga kependidikan, orang tua, dan tokoh masyarakat. Pendidik juga dapat melakukan observasi untuk mengetahui bagaimana karakteristik peserta didik dan iklim pembelajaran di kelas. Cakupan analisis yang kita lakukan ada 2, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi segala sesuatu yang ada di dalam satuan pendidikan seperti kondisi peserta didik, kompetensi pendidik, sarana prasarana, dan lain-lain. Sedangkan faktor eksternal meliputi seluruh atau segala sesuatu yang berasal dari luar satuan pendidikan, tetapi mempengaruhi karakteristiknya, seperti kebijakan daerah, sumber daya sekitar, budaya, dan lainnya. Contoh hasil analisis karakteristik satuan pendidikan. Yang pertama, saat ini fokus satuan pendidikan bukan hanya berbasis karakter, tapi juga berbasis kompetensi, terutama literasi dan numerasi, sebagai salah satu program prioritas dalam tahun ajaran mendatang. Yang kedua, adanya komitmen untuk melibatkan mitra luar dalam pembelajaran dan perbaikan sarana dan prasarana pembelajaran. Yang ketiga, mengutamakan pembelajaran dengan pendekatan yang lebih kontekstual
dalam memilih topik atau tema pembelajaran. Dan yang keempat, mengintegrasikan materi Keminangkabawan dalam kegiatan pembelajaran. Setelah kita menganalisis karakteristik satuan pendidikan, langkah kedua yang perlu kita lakukan dalam penyusunan kurikulum operasional yaitu adalah merumuskan visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan. Dari hasil analisis karakteristik satuan pendidikan kita, dapat kita rumuskan visi satuan pendidikan kita seperti terwujudnya pembelajar sepanjang hayat yang sehat, berakhlak mulia, kreatif, mandiri, dan berwawasan lingkungan. Agar visi yang telah kita rumuskan dapat dicapai dengan baik, maka kita perlu merumuskan misi. Contoh misi yang dapat kita lakukan yang pertama yaitu adalah memberikan stimulasi yang tepat berdasarkan tahap perkembangan anak untuk mempersiapkan anak dalam menempuh pendidikan selanjutnya. Yang kedua, menanamkan karakter sesuai dengan nilai-nilai agama. Dan yang ketiga, menyelenggarakan proses pembelajaran yang bertujuan agar anak dapat tumbuh dan menjadi pribadi yang sehat jasmani, berakhlak mulia, kreatif, mandiri, bertanggung jawab, dan berwawasan lingkungan, serta melaksanakan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, dan kontekstual. Dari rumusan visi dan misi yang telah kita tetapkan, hasil yang kita harapkan dapat kita tuangkan pada tujuan satuan pendidikan. Adapun tujuan satuan pendidikan yang kita harapkan yang pertama yaitu anak dapat tumbuh dan berkembang sesuai tahap perkembangannya. Yang kedua, terbentuknya pribadi anak yang dapat mempraktekkan ajaran agamanya dan menyayangi sesama. Yang ketiga, terlaksananya proses pembelajaran yang dapat menumbuhkan pribadi yang sehat, berakhlak mulia, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab, serta berwawasan lingkungan. Yang keempat, terselenggaranya program pembelajaran yang aktif, inovatif, menyenangkan, dan berwawasan lingkungan. Langkah yang ketiga dalam penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan, yakni membuat pengorganisasian pembelajaran. Pengorganisasian pembelajaran adalah cara satuan PAUD mengatur muatan kurikulum pembelajaran dalam satu rentang waktu. Pengorganisasian ini termasuk pula pengaturan beban belajar, kegiatan belajar, kapan waktu dan bagaimana kegiatan pembelajaran tersebut akan disampaikan. Pengorganisasian pembelajaran juga mencakup pengaturan kegiatan pembelajaran dan pilihan tema-tema dalam bentuk jadwal kegiatan belajar serta kalender akademik. Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024, kegiatan atau muatan belajar yang wajib dilaksanakan di PAUD yaitu kegiatan intrakurikuler dan kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Satuan pendidikan dapat juga melaksanakan kegiatan pembelajaran ekstrakurikuler, namun hal ini tidak merupakan kegiatan yang wajib dilaksanakan oleh satuan PAUD. Contoh pengorganisasian pembelajaran dalam satu semester. Dalam satu semester ini misalnya ada 17 minggu efektif. Nah, karena kegiatan yang wajib dilaksanakan di PAUD ada dua kegiatan, yaitu kegiatan intrakurikuler dan kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Pada contoh ini, kegiatan intrakurikulernya dilaksanakan selama 15 minggu, dan topik yang dipilih itu sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan. Jika dalam satu semester ada 17 minggu efektif, dan telah kita rencanakan untuk kegiatan intrakurikuler selama 15 minggu, maka kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasilanya dapat kita laksanakan selama 2 minggu. Kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan, di mana kegiatan ini merupakan kegiatan pilihan dengan tujuan untuk mengembangkan kemampuan, bakat, dan minat peserta didik. Langkah yang keempat dalam menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan, yakni membuat perencanaan pembelajaran.
Perencanaan pembelajaran membantu kita menyusun langkah-langkah strategis dengan lebih terstruktur sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Dengan adanya perencanaan pembelajaran dapat meminimalisir permasalahan yang muncul di saat kegiatan pembelajaran. Dan dengan adanya perencanaan pembelajaran, kita dapat merencanakan bahan ajar yang akan kita gunakan, alat dan bahan yang kita butuhkan dalam kegiatan pembelajaran. Penyusunan rencana pembelajaran ini ada dua. Yang pertama yaitu perencanaan di tingkat satuan. Perencanaan di tingkat satuan ini yang tertuang pada kurikulum dan perencanaan di tingkat kelas. Perencanaan di tingkat kelas ini yang tertuang pada RPP yang dibuat oleh pendidik sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran di tingkat satuan pendidikan melibatkan kolaborasi antar pendidik, karena perencanaan pembelajaran di tingkat satuan pendidikan ini akan tertuang di kurikulum operasional satuan pendidikan. Adapun hal yang dilakukan dalam perencanaan pembelajaran di tingkat satuan pendidikan ini, yang pertama yaitu memahami dan menganalisis capaian pembelajaran, yang kedua merumuskan tujuan pembelajaran, yang ketiga menyusun alur tujuan pembelajaran, dan yang keempat merancang pembelajaran. Berikut contoh tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran dari elemen nilai agama dan budi pekerti, sub-elemen. Anak percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, mulai mengenal dan mempraktikkan ajaran pokok sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Tujuan pembelajaran yang dapat dirumuskan, yang pertama, anak mengenal nama Tuhan dan dapat menjelaskan simbol-simbol praktik agamanya secara sederhana, seperti perayaan hari besar agama, tempat ibadah, dan lain-lain. Rumusan tujuan pembelajaran yang kedua, anak berpartisipasi dalam kegiatan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya. Dan untuk subelemen berikutnya dapat dilihat pada tabel yang ada, dan bagaimana cara merumuskan tujuan pembelajaran dari subelemen dari semua elemen yang ada, akan kita bahas nanti pada video pembelajaran berikutnya. Setelah kita memahami capaian pembelajaran dan menganalisisnya, merumuskan tujuan pembelajaran, dan menyusun alur tujuan pembelajaran, maka langkah berikut yang kita lakukan yaitu adalah merancang kegiatan pembelajaran. Pada tahapan merancang kegiatan pembelajaran ini, kita dapat memilih topik dan menentukan tujuan pembelajaran yang akan kita tetapkan terkait topik yang kita laksanakan. Topik dapat diambil dari pengorganisasian pembelajaran yang telah kita tetapkan tadi, di mana topiknya sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan. Selain kegiatan intrakurikuler, kita juga perlu merancang perencanaan pembelajaran pada kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Pada satuan PAUD, kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dilaksanakan pada 1-2 tema dalam 1 tahun. Untuk tema proyek yang dipilih disesuaikan dengan isu yang ada di lingkungan sekitar, perayaan atau tradisi lokal dan nasional. Untuk tujuan pembelajaran itu menyasar pada sub-elemen yang ada pada dimensi profil pelajar Pancasila. Sedangkan perencanaan pembelajaran di tingkat kelas yang merupakan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP atau berupa modul ajar ini dibuat oleh guru kelas masing-masing. Adapun 3 komponen minimal yang dapat digunakan pada setiap perencanaan pembelajaran, yaitu yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Yang kedua, aktivitas atau kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga yaitu adalah asesmen pembelajaran. Nah, perencanaan pembelajaran yang dirancang di tingkat satuan pendidikan dan di tingkat kelas itu bersifat dinamis, sehingga adanya perbaikan dan penyesuaian terhadap keadaan dan kebutuhan sehingga pembelajaran lebih kontekstual dan bermakna. Langkah terakhir dalam menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan adalah merancang pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional di satuan PAUD.
Pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional dilakukan secara internal oleh satuan PAUD untuk memastikan pembelajaran berjalan sesuai rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengembangan profesional dapat dilakukan melalui coaching, mentoring, dan pelatihan dan lain sebagainya. Evaluasi satuan pendidikan dapat dilakukan setiap akhir semester atau akhir tahun dengan cara mengumpulkan data dan keberhasilan implementasi pembelajaran dan refleksi secara individual maupun bersama seluruh warga sekolah. Demikian langkah-langkah penyusunan kurikulum operasional pendidikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komentarnya untuk perbaikan video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.